Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi class, we are from group 7. I'm Firda Fitriana Dewi and also my friend Liza Diana Manzil would like to present the material media pembelajaran berbasis teknologi, that is media pembelajaran writing complex sentence berbasis aplikasi Sentence Master. Happy watching guys! Sentence Master is a fun and educational English language game designed especially for students of all levels who want to learn and improve their English language skill in more entertaining way. Practice English grammar by ordering the words to form correct sentences and saying. This application helps students improve their English writing skills. Are you an English student who want to improve your skills? Sentence Master will help you learn English grammar and organize the words in your sentences correctly. Sentence Master is the first game of its kind designed and developed completely by educators to help students eliminate the most common mistake among English language learners, correct word order. With 4 levels from beginner to expert, Sentence Master is a challenge for everyone from the beginner to the most seasoned English language communicators. The proverb and sayings level is a great way to learn and remember popular English idiom and expression. Learn English grammar and test your English grammar skills in a more entertaining way. How do you play? It's easy. The game consists of putting the scrambled word from each level in order to form a correct sentence and learn English in a fun way. With a variety of difficulty levels, the game makes it easy for everyone to learn English grammar. From beginner, skilled, professional, expert, sayings. If you make a mistake and click the English word in the incorrect order, there is a time penalty. Once you have completed the sentence, you will receive a score based on how fast you were and your total number of errors. Nah, sekarang kita akan membahas tentang complex sentence. Apa sih bedanya dengan compound? Untuk bisa mengetahui tentang complex sentence, mari kita simak penjelasan berikut ini. Complex sentence adalah sentence yang terdiri dari satu independent atau main clause. Main clause kalau kita bawa ke bahasa Indonesia itu istilahnya adalah induk kalimat. Jadi di complex sentence itu hanya boleh ada satu induk kalimat saja. Nah, selain dari induk kalimat, complex sentence ini juga terdiri dari satu atau lebih dari satu dependent atau subordinate clause. Kalau di bahasa Indonesia, dependent itu adalah anak kalimat. Nah, si anak kalimat ini karena bisa memiliki lebih dari satu kalimat, dia memiliki 3 jenis. Bisa berbentuk adjective clause, bisa adverb clause, atau dalam bentuk noun clause. Atau juga bisa dari complex sentence itu terdiri dari 3 anak kalimat. Itu tapi induknya tetap satu. Complex sentence sendiri memiliki kata penghubung untuk menghubungkan antara independent dan dependent. Yaitu contohnya because, that, who, whom, and etc. Nah, kita lihat contoh berikut. Ini adalah contoh dari kalimat kompleks. I know that Yudi came to Jakarta last week so that he could be with his relatives who are his older sister and her family. Tapi sebelumnya mari kita lihat ada berapa klausa dalam kalimat ini. Masih ingat kan? Klausa itu yang terdiri dari subjek dan verb. Kita lihat ada subjek dan verb pertama yaitu I know, berarti satu clause. Kemudian ada Yudi come, berarti ini clause kita yang kedua. Lalu ada he could be, adalah klausa kita yang ketiga.
Kemudian ada who are, berarti klausa kita yang keempat. Nah, berarti di sini ada 4 klausa dalam contoh kompleks sentence di sini. Pertanyaannya, sekarang siapakah yang menjadi main clause atau induk kalimat dan yang menjadi sub clause atau anak kalimat? Main clause dalam contoh ini adalah I know. Oke, kenapa disebut induk kalimat atau main clause atau independent clause? Karena dia bisa berdiri sendiri. Nah, anak kalimatnya sendiri adalah that Yudi come to Jakarta last week so that he could be with his relatives, and who are his older sister and her family. Nah, ini adalah anak kalimat yang kita sebut dalam bahasa Indonesianya adalah subclause atau dependent clause. Jadi, untuk menghubungkan antara induk dan anak untuk menjadi satu kesatuan kalimat, maka kita membutuhkan yang namanya konektor. Dalam kasus kalimat ini, maka yang jadi konektor adalah kata yang diwarnai warna merah, yaitu that, so that, dan who adalah konektor yang menghubungkan antara induk dan ketiga anak kalimat ini. Si konektor ini juga akan membantu untuk menggolongkan si anak kalimat, apakah dia non-clause, adjective clause, ataupun adverb clause. Jadi dalam kalimat ini, kalimat yang pertama kita sebut saja non-clause. Jika dilihat dari konektornya. Kemudian anak kalimat yang kedua kita golongkan sebagai adverb clause. Dan anak kalimat yang ketiga kita kategorikan sebagai adjective clause. Selanjutnya, kita ada satu aplikasi untuk belajar writing dengan menggunakan aplikasi Sentence Master. Kita simak video berikut. Fantabulous. Magnificent. Exceptional. Good. You're good. Superb. Fantastic. Outstanding. Correct. Hey, that's pretty good.